Musik dan iramanya ternyata sangat indah. Aku merasa seperti terus mendengarkan. Itu sebabnya Yang Mulia telah mengirimkan pesan pada Tuan Ramtanu Pandey supaya tampil lagi untuk Ratu Spesial Harem ini. Aku pernah mendengar bahwa dia pernah memakai pakaian perempuan dengan penampilannya. Bagus sekali. Benarkah? Kalau aku tidak mau memakai warna itu. Aku tidak suka warna itu sama sekali. Karena kalau warna itu berubah, maka kelihatannya sangat tidak mewah. Hosiar, fungsi ini sangat penting bagiku. Sekarang, pergi dan dapatkan yang terbaik dari pakaianku. Aku ingin melihat yang paling indah. Ambilkan minum untukku. Apa kau tidak dengar yang kukatakan? Aku ingin minum. Yang Mulia, kau tampaknya sangat khawatir. Ayolah, biar aku yang memijatmu. Kau akan merasa lebih baik. Dan kau tidak akan... Kau pergi saja, Rukaya. Yang Mulia, kau mengkhawatirkan sesuatu. Kau punya hak untuk melampiaskan kemarahanmu padaku. Tapi tolong katakan padaku, ada apa ini Yang Mulia? Bukan apa-apa, Rukaya. Aku tidak keberatan jika kau marah padaku. Aku bahkan tidak keberatan jika kau... tapi aku ingin tahu, kenapa kau begitu marah padaku? Tolong maafkan aku. Aku terbawa oleh emosiku. Sebenarnya aku sangat marah hari ini, Rukaya. Setelah kejadian tadi malam. Salam Yang Mulia. Yang Mulia Ratu di sini untuk bertemu denganmu. Dia tidak perlu izinku untuk masuk. Suruh dia masuk. Yang Mulia, kita akan membahas masalah ini nanti malam. Salam Ibu. Musik tadi malam itu sangat menakjubkan. Tuan Ramtanu mempesona semua orang dengan penampilannya. Semua orang ingin mendengarkan dia tampil lagi. Aku memintanya untuk tampil lagi, Jalal. Dan dia setuju. Segera. Dia adalah pria dengan kesopanan dan etika. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa kau harus hadir pada pertunjukannya besok. Iya, Ibu. Ada apa? Kenapa kau kelihatan khawatir? Tidak ada apa-apa, Ibu. Aku hanya sedikit lelah, itu saja. Baiklah, Ibu akan menunggumu. Kau tahu Jalal marah karena... Apa kau tidak merasa perlu meminta izinku? Sebelum kau memasuki ruanganku, Maham Angga? Aku merasa perlu, Ratu Rukaya. Tapi yang paling penting sekarang adalah apa yang akan kukatakan padamu. Jalal pergi menemui Ratu Joda dan dia menolak pinjamannya. Ratu Joda akan mengambil tempatmu segera. Ini adalah tanggung jawabmu untuk menghentikan Ratu Joda dari menggantikan tempatmu. Aku tidak peduli dengan Ratu Joda, Mahamangga. Baiklah, tapi apa kau melakukan sesuatu agar tempatmu utuh, Ratu Rukaya? Jangan mencoba menghasutku dan menyesatkanku, Mahamangga. Aku bahkan tidak perlu melakukan hal seperti itu. Aku hanya mencoba untuk mengingatkanmu akan tugas seorang istri terhadap suaminya. Dan apa yang Ratu harus lakukan untuk menjaga tempatnya. Apa? Sesuatu yang lain. Kau harus mengalihkan perhatian Jalal dari Ratu Joda. Aku setuju bahwa Jalal membenci Ratu Joda sekarang. Tapi itu membebankan pikiranmu. Cinta yang ekstrim dan kebencian yang ekstrim
sering melintasi semua batas. Apa yang ingin kau katakan? Rasanya aku punya ide untuk memisahkan Jalal dari Ratu Joda. Lakukan saja apapun yang kau suka. Tapi jangan libatkan aku dalam semua ini. Seperti yang kau inginkan, Ratu Rukaya. Jika kau tidak ingin terlibat dalam hal ini, tidak apa-apa, tapi aku akan memenuhi tugasku. Karena aku tidak ingin orang lain memisahkan Jalal darimu. Terutama ketika melibatkan seorang putri raja. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyimpan Jalal dan hubungannya. Aku permisi dulu. Ini pedangnya. Pegang. Dengan erat di tanganmu seperti ini. Gunakan kedua tanganmu. Yang Mulia, aku ingin bicara. Joda, kau perlu izin untuk memasuki ruangan raja. Pergi dari sini. Bolehkah aku masuk, Yang Mulia? Tidak sama sekali. Saat ini aku sedang sibuk. Kau silakan pergi. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Aku tidak peduli kau memberiku izin atau tidak. Dengar, Joda. Aku tahu itu adalah pelanggaran dan aku akan menerima hukuman. Tapi kau harus mendengarkanku. Kalian bubar. Tadi malam, Yang Mulia. Aku tidak akan lupa kejadian semalam, Joda. Aku juga tidak bisa melupakannya. Tapi aku ingat benar apa yang sudah kutulis dalam surat itu. Bahkan aku ingat apa yang ditulis dalam surat itu. Aku juga ingat bagaimana kau telah melecehkanku. Tidak ada yang pernah menghinaku seperti itu sebelumnya. Jadi jangan pernah mempermalukan aku lagi. Yang Mulia, kau salah. Apa kau tidak mendengarkanku, Joda? Caramu mempermalukanku. Rasanya aku seperti ingin membunuhmu saat itu. Aku bahkan tidak ingin melihat wajahmu sekarang. Jadi sebaiknya kau pergi. Aku akan pergi dari sini. Tapi aku ingin menjelaskan tentang semalam lebih dulu. Aku sudah menyinggung perasaanmu. Tapi kau sedang dalam keadaan tidak sadar. Kau ingin membawa persahabatan kita pada keintiman secara fisik di antara kita. Kau ingin berhubungan intim dengan seorang wanita, Yang Mulia. Padahal kau tidak mencintai. Tentu saja aku tidak memiliki cinta untukmu. Bagaimana bisa kau menganggap aku mencintaimu? Kau pikir siapa dirimu? Apa kau bangga dengan kecantikanmu? Apa kau menganggap bahwa satu suratmu akan membuatku menemuimu terburu-buru? Kau adalah satu dari banyak perempuan harem yang mendambakan untuk bertemu denganku. Sekarang kau keluar dari sini. Aku mohon maaf, Yang Mulia. Menteri Maham Angga ingin... Bilang padanya aku akan datang. Ibu tentu masih ingat suratnya Joda yang pernah ibu bacakan untukku. Iya, Jalal. Bagaimana aku bisa melupakannya? Aku telah menggunakan surat itu sebagai media untuk menciptakan keretakan antara kau dan Ratu Joda. Aku ingat, Jalal. Tapi kenapa kau berpikir tentang surat itu sekarang? Tapi apa ibu yakin telah membaca setiap kata yang ditulis di dalam surat itu? Karena maksudku... Apa sebenarnya maksudmu, Jalal? Tentu saja. Aku membaca apapun yang Ratu Joda telah tulis dalam surat yang dikirimkannya itu. Apa kau tidak percaya padaku? Aku menyimpan semua surat-suratmu. Kenapa aku melakukan perubahan apapun yang Ratu Joda telah tulis? Apa yang akan kuperoleh dengan itu? Ini surat itu. Kau bisa menunjukkannya. Kau bisa menunjukkannya pada orang lain agar kau puas. Itu tidak perlu, aku mempercayaimu. Aku hanya bertanya kenapa Ratu Joda menolak apa yang dia tulis dalam surat itu. Itu karena kau percaya Ratu Joda lebih daripada aku. Kau percaya padanya, sehingga kau meragukan aku, ibumu. Ini mungkin saja
Bisa saja Ratu Joda membuat kesalahan saat menulis surat itu, atau kau bisa memaafkan aku karena mengatakan semua ini. Tapi Ratu Joda mungkin membalas semua penghinaan yang dia terima selama ini dengan menulis surat seperti itu. Tidak, Jalan. Bawa surat ini pada orang lain dan minta mereka untuk membacanya agar kau puas. Aku sudah bilang, itu tidak perlu. Tapi seandainya... Hal-hal seperti itu seharusnya tidak menyulitkan seorang raja. Kau terlihat begitu marah. Sedikit hiburan mungkin akan membantumu. Kau akan merasa lebih baik. Atas perintah yang mulia, musisi Tuan Ramtanu Pandai telah memberikan persetujuannya untuk tampil di istana. Kau juga harus bersiap untuk menghadiri pertunjukan itu. Aku tidak merasa begitu, Ibu. Kau adalah raja, Jalal. Kadang raja perlu melakukan hal-hal yang melawan keinginannya. Apa aku bisa mengatakan sesuatu? Hari ini kau memiliki alasan khusus untuk menghadiri fungsi. Apa itu? Aku telah membawa hadiah khusus untukmu. Dan aku yakin kau akan merasa bangga untuk membawanya bersamamu ke fungsi. Apa kau ingin melihatnya? Katakan padaku, Jalan. Bukankah itu sebuah hadiah yang unik? Bawa ke pengadilan bersamamu. Nyonya, aku benar-benar menunggu apa di balik senyummu itu. Apa yang kau simpan dan kau rahasiakan, Nyonya? Kau tahu, setiap kali musuhku berada dalam kesulitan, itu akan memberiku alasan untuk tersenyum. Ratu Joda akan segera menyadari statusnya di istana ini. Hari ini mimpi Ratu Joda akan hancur. Dan mimpiku akan terwujud. Tuan Ramtanu Pandai belum datang. Hei, dia itu seniman. Dia akan datang kapanpun dia mau. Sekarang aku sudah mengenakan baju biru. Aku ingin tahu berapa lama lagi dia datang. Salamku untuk para wanita yang dihormati yang hadir di sini. Sebelum aku tampil dan sebelum aku bernyanyi untuk kalian, aku ingin bertanya pada kalian, kenapa aku harus bernyanyi untuk kalian? Aku ingin menjawab pertanyaanmu, Tuan Ramtanu. Kau memiliki sihir dalam suaramu itu. Warna budaya Hindustan ada dalam musikmu. Demikian pula, perempuan dari seluruh Hindustan adalah bagian dari harem ini. Orang dari setiap agama, tempat, dan budaya hadir di sini. Kau bilang musikmu menyatukan orang. Kalau begitu aku ingin melihatnya. Aku ingin musikmu itu menyatukan semua orang yang hadir di sini, yang memiliki agama dan juga budaya yang berbeda-beda. Subhanallah. Ratu Rajput juga ada di sini. Salam untukmu, Ratu Joda. Perhatian kepada semuanya. Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Hari ini aku sudah katakan, aku meminta kepala permaisuriku Ratu Rukaya untuk datang ke sini. Duduk di sampingku. Untuk selanjutnya, untuk wanita yang juga aku cintai.
yang saat ini terasa begitu dekat kurasakan. Pergilah dan ambil hadiahku. Ini pedangnya. Pegang. Dengan erat di tanganmu seperti ini. Gunakan kedua tanganmu. Gerakan tirainya. Aduh, aku benar-benar lupa. Biasanya ratu istimewaku yang duduk di tempat ini, tapi untuk pertama kalinya, aku ingin wanita ini menjadi hadiah khusus yang duduk di sampingku. Ada apa denganmu? Apa matanya begitu indah sehingga kau tidak bisa sedikit mengalihkan pandanganmu? Tidak ada keraguan untuk itu. Perhatianku teralihkan. Aku kehilangan senat dari musikku, tapi itu hanya sesaat. Kemarilah. Yang mulia, dia Benazir. Dia adalah seorang artis khusus di harem Abu. Kemarilah. Duduk di sampingku. Ibu. Ratu Joda, aku punya pesan untukmu. Haruskah aku ke depan atau... Silakan. Seperti yang kau mau. Yang mulia telah memerintahkanmu untuk meninggalkan fungsi ini. Dan yang mulia raja tidak ingin melihat kehadiranmu di fungsi ini.
Kau tidak pernah melakukan ini sebelumnya, Jalal. Kau meminta orang asing untuk mengambil tempat khusus istrimu. Lalu kemudian kau meminta istrimu untuk meninggalkan tempatnya. Kau tidak menghormati hubunganmu dengan istrimu. Kau tidak mengikuti etika Mughal. Kenapa ibu berpikir aku melakukan ini tanpa alasan? Aku melakukan segalanya untuk alasan yang khusus. Sebagai raja, aku tidak berpikir bahwa aku perlu memberi penjelasan padamu. Tapi apa alasannya? Ini antara istriku dan aku ingin menyimpannya untuk kami sendiri. Suami istri harus menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri. Tidak benar menunjukkannya pada semua orang bahwa kau punya perbedaan. Kau perlu mempertahankan etika. Dan itu sangat tidak benar mempermalukan Ratu Joda untuk orang asing. Ibu juga berharap tidak ada kesalahpahaman di antara kalian. Aku tidak bisa menceritakan apa yang terjadi, tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak bersalah kali ini. Ibu sudah melihat penampilan Ramtanu dan sekarang sudah selesai. Sekarang sudah larut, ibu sebaiknya tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa hal ini begitu sering terjadi? Kenapa mereka berdua lebih dekat kemudian terpisah? Ini pedangnya. Pegang. Dengan erat di tanganmu seperti ini. Gunakan kedua tanganmu. Assalamualaikum Ratu Rukaya. Waalaikumsalam. Duduklah. Terima kasih. Ratu Rukaya, apa kau suka fungsi malam ini? Aku suka mendengarkan Tuan Ramtanu Pandey. Dia benar-benar memiliki suara yang memukau. Aku tidak bicara tentang musik, Ratu Rukaya. Aku bicara tentang kecantikan Benazir. Bahkan Yang Mulia dikuasai oleh kecantikan Benazir. Dia kelihatan menjadi begitu tidak berdaya sehingga dia membuat Benazir duduk dengannya. Ya ampun, dia membuat Benazir duduk dengannya. Bukan Ratu Joda. Kau pasti telah melihat ekspresi wajah. Cukup. Aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi. Semua orang sudah melihat apa yang telah terjadi. Aku bersama Yang Mulia sejak kecil. Dan tidak ada di dunia ini yang bisa memenangkan cinta dan perhatian Yang Mulia sejauh kecantikan yang bersangkutan. Yang Mulia menganggap kecantikan menjadi mainannya. Dia menikmati berteman dengan wanita cantik. Aku bisa menerima kenyataan. Aku tahu kau sudah lama mengenal Jalal dan kau tahu dia lebih baik. Tapi aku memiliki pengalaman yang tidak kau miliki. Dan menurut pengalamanku, laki-laki memiliki kecenderungan. Beberapa kecenderungan dapat dikaitkan dengan setiap pria, termasuk Jalal. Apa kau mencoba untuk mengatakan bahwa Yang Mulia akan berpisah dariku? Ratu Rukaya, kau salah paham lagi. Aku hanya ingin mengatakan padamu bahwa sekarang Jalal berada di bawah mantra Ratu Joda. Tapi dia akan segera mengakhirinya. Sekarang Benazir adalah orang terbaik untuk memisahkan Ratu Joda dan Jalal. Benazir adalah alasan bagi Jalal untuk meminta Ratu Joda meninggalkan fungsi. Segera Ratu Joda akan mendambakan untuk bisa bersama Jalal berkat Benazir. Itu sudut pandangmu. Secara pribadi, Ratu Joda bukan ancaman bagi hubunganku. Begitu juga dengan Benazir. Karena aku memiliki tempat khusus. Dan tidak ada yang dapat mengambil itu. Tapi aku bahagia untuk Yang Mulia. Dia telah menemukan mainan baru untuk dirinya. Sekarang waktunya aku untuk istirahat. Pergilah dari sini. Ratu Rukaya, jika kau telah mengasumsikan bahwa tidak ada yang bisa mengambil tempatmu, itu tidak apa-apa. Tapi segera Benazir akan mengambil tempat Ratu Joda. Kecantikan Benazir memiliki kekuatan. Pikirkan tentang ini saat kau beristirahat. Sampai jumpa. Salam Yang Mulia, Ratu Joda ingin bertemu denganmu. Suruh dia masuk.
Kenapa kau datang ke sini? Aku tidak menyuruhmu ke sini. Bagaimana jika aku mendorongmu pergi seperti yang kau lakukan padaku? Aku datang untuk mengembalikan ini. Kau memintaku memakainya selama fungsi. Tapi karena aku tidak mengikuti fungsi, maka aku tidak membutuhkan ini lagi. Joda, ada yang ingin kuberikan. Aku ingin kau memakai gelang ini. Aku senang kau mengembalikannya. Luar biasa. Kau sungguh terlihat cantik. Semua berkat-Mu yang mulia. Kau telah memberikanku pakaian indah sebagai hadiah untukku. Kau menyukainya? Tentu saja. Sebenarnya aku memiliki pegawai di harem ini yang bisa menjahit pakaian yang luar biasa. Jadi aku memintanya untuk menjahit pakaian yang indah untukmu. Terima kasih banyak yang mulia. Sepertinya aku harus pergi dari sini. Yang mulia Ratu hadir di sini. Tidak apa-apa. Kehadirannya tidak mengganggu kita. Ngomong-ngomong, aku memiliki hadiah lain untukmu. Apa kamu menyukainya? Ini gelang yang sangat indah yang mulia. Itu benar sekali. Tapi aku punya perasaan bahwa itu akan terlihat lebih baik jika dipakai di tempat lain. Sekarang tampak indah. Luar biasa cantik. Masih ada yang ingin kau katakan, Joda? Dia tampaknya menjadi ratu favoritmu yang mulia. Aku mohon maaf yang mulia. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Tapi kenyataannya adalah bahwa kau tidak dapat menjauhkan matamu darinya. Karena sejauh ini tidak ada yang pernah melihat orang lain selain aku ketika aku hadir. Ini pedangnya. Pegang. Dengan erat di tanganmu seperti ini. Gunakan kedua tanganmu. Katakan sesuatu, Jakira. Dia memintaku untuk duduk di sampingnya selama fungsi dan mengatakan bahwa aku istimewa. Dia memberiku hadiah yang indah juga. Tidak ada yang keberatan kecuali Ratu Joda. Memangnya kenapa? Dia itu kan istrinya raja. Tapi ini adalah pertama kalinya ketika raja tidak menatapku, tapi pada Ratu Joda. Aku sangat marah dengan hal itu. Dia mungkin istrinya, tapi dia bisa membuat seorang pria melepaskan pandangannya dariku. Jadi, apa kau memiliki masalah dengan Ratu Joda? Tidak. Aku punya masalah dengan diriku sendiri. Ini adalah untuk pertama kalinya. Aku tidak bisa mendapatkan perhatian seorang pria. Aku bisa membuat orang itu jadi gila. Dengan hanya satu tatapan saja. Tapi hari ini aku sudah mulai mengagumi seorang pria. Pria yang hebat. Aku harap kau tidak berada di jalur yang salah. Dan aku harap kau tidak jatuh cinta dengan yang mulia raja. Aku tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun. Tapi ketika aku duduk di samping
Yang mulia Raja, aku menyadari bahwa itu adalah perasaan yang hebat untuk menjadi dekat dengan seseorang. Kau membuat rencana yang sangat besar. Cara untuk menjadi ratu dari seorang pelayan. Tapi itu sangat sulit dan penuh dengan rintangan. Terutama ketika kita bicara tentang Raja Jalaluddin Muhammad. Yang mulia telah memerintahkanmu untuk meninggalkan fungsi ini. Yang mulia tidak menginginkan kehadiranmu di fungsi ini. Kau pikir siapa dirimu? Apa kau bangga dengan kecantikanmu? Kau menganggap bahwa satu suratmu akan membuatku terburu-buru menemuimu. Sepertinya aku harus pergi dari sini karena Yang Mulia Ratu hadir di sini. Tidak apa-apa, kehadiran yang tidak mengganggu kita. Jodah, apa kau tidak merasa dingin? Aku yang di dalam ruangan saja merasa dingin. Kenapa kau malah berdiri di sini di jendela? Ini, pakailah supaya tidak kedinginan. Aku tidak menginginkannya. Aku sedang sangat marah sekarang. Yang Mulia mempermalukanku di pengadilan. Dia menghinaku sebagai putri dari Rajput. Dia telah memintaku untuk meninggalkan fungsi. Dan ketika aku pergi ke kamarnya untuk bicara, dia malah mengatakan pada pelayan itu, oh, dia sama sekali tidak punya waktu untukku. Setelah penghinaan ini, aku merasa seperti mau bunuh diri saja. Aku mau mati saja. Tapi di sana ada siapa saja saat Yang Mulia mengatakannya? Apa maksudmu? Kau baru saja bilang bahwa Yang Mulia mempermalukanmu di hadapan seseorang. Siapa itu? Dia orang itu. Orang yang telah dia minta untuk duduk dengan Ratu Ruqayyah di fungsi. Apa yang dilakukannya di ruangan Yang Mulia pada saat ini? Bagaimana aku tahu motif? Kenapa kau mengajukan pertanyaan aneh seperti itu? Aku tidak ingat siapa yang pergi ke ruangan Yang Mulia dan yang menghabiskan malam dengannya. Aku tidak ingat itu. Malam itu, dia mengatakan begitu banyak hal dalam keadaan mabuk. Dan sekarang, sangat memalukan. Aku benar-benar jijik. Ada kemungkinan kau keliru, Jodah. Keliru bagaimana? Tidak ada gunanya bicara denganmu. Kau selalu mendukung Yang Mulia. Pergi dari sini, tinggalkan aku sendiri. Pergilah. Salam bagimu. Aku tidak bisa mengatakan betapa senangnya kau bernyanyi denganku selama berdoa. Kau bernyanyi sangat baik bahkan tanpa aku. Kau hanya perlu sedikit lagi latihan. Kupikir kau telah berlatih musik dengan baik. Iya. Dulu aku adalah murid dari Pak Mahabal. Wah, itu bagus. Kau telah berlatih musik dengan seorang guru besar. Kau pasti sangat menghargai musikmu. Jangan berhenti berlatih. Ya, aku berusaha. Ngomong-ngomong, kau adalah idolaku. Aku senang mendapat kesempatan untuk bernyanyi bersamamu. Aku juga senang, karena kau telah menjaga budaya kita. Aku pergi hari ini, jadi aku memutuskan untuk memberikan penghormatanku pada Dewi. Aku beruntung telah bertemu denganmu. Aku menganggap diriku beruntung jika mendapat kesempatan lain untuk mendengar musikmu. Aku berharap kau akan mengunjungi Agra lagi. Boleh aku mengatakan sesuatu padamu? Aku tidak tertarik tampil di Agra lagi. Aku datang ke sini atas permintaan rajaku. Jika bukan karena itu, maka tidak mungkin aku ada di sini. Karena harga diriku tidak memungkinkanku untuk ada di antara kalian para Mughal. Tuan, musik itu tidak memiliki batasan. Dan kau tidak harus memiliki keraguan-raguan. Apakah itu Amer, Riwa, atau Agra? Aku berdoa pada Dewi Amba agar setiap orang di Hindustan mendengar tentang bakat musikmu. Aku harap akan mendapat kesempatan lain untuk mendengarkan musikmu lagi. Aku tidak mengerti apa aku harus bangga
bahwa para Mughal memiliki seorang Ratu Rajput? Atau apakah aku harus marah tentang hal itu? Ini pedangnya. Pegang. Dengan erat di tanganmu seperti ini. Gunakan kedua tanganmu. Biarkan dia. Sejak Benazir tiba di sini, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Salam. Luar biasa. Kau sangat baik dalam pertempuran pedang. Aku terpesona melihatmu saat kau menggerakkan pedangmu itu. Aku juga terpesona sejak pertama melihatmu. Ngomong-ngomong, apa kau suka berlatih dengan pedang? Tidak, karena mataku lebih dari cukup. Tidak ada keraguan. Tapi aku akan menyarankan agar kau bisa bertarung pedang. Kau tidak pernah tahu kapan kau perlu untuk melindungi diri dari musuh. Kalau begitu, ayo. Kita berlatih pedang. Tapi sayangnya aku tidak memiliki pakaian untuk berlatih pedang. Bawakan dia pakaian yang Ratu Joda pakai saat berlatih. Dia akan memakai baju itu dan berlatih pedang bersamaku. Silakan. Tidak peduli apapun, aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari Benazir. Aku menunggu kesempatan dengannya. Aku ingin menghabiskan satu malam dengan wanita itu. Ini pedangnya. Pegang. Dengan erat di tanganmu seperti ini. Gunakan kedua tanganmu. Arahkan kakimu ke belakang. Sekarang, anggap ini sebagai bagian dari tubuhmu. Itu kan pakaianku yang kupakai saat berlatih pedang waktu itu. Pelayan ini pasti tidak berani untuk memakainya sendiri. Aku yakin Yang Mulia memintanya untuk memakainya. Baiklah, sekarang serang aku, tapi berhati-hati. Gerakan tangan dan kakimu dalam irama yang sempurna. Sangat bagus. Kau tahu cara bertarung pedang. Baik Yang Mulia, aku tidak pernah perlu menggunakan bakat ini. Seperti yang kukatakan sebelumnya, mataku lebih berguna bagiku daripada pedang di dunia ini. Aku terkesan dengan bakatmu. Aku menganggap diriku beruntung. Aku mohon pamit. Aku akan menunggumu di tempat tinggal sederhanaku. Apakah Yang Mulia benar-benar ingin melatihku? Atau hanya berpura-pura melatihku? Apa maksudmu? Maksudku, setelah melihatnya pergi, kau tampaknya tidak menyadari kehadiranku. Itu tidak benar. Saat kau gunakan pedang, aku merasa kau tidak perlu pelatihan. Dan seperti yang kau katakan, matamu lebih dari cukup.
Ini adalah pertama kalinya aku bertemu seorang pria seperti dia. Orang tidak bisa mengalihkan mata mereka dariku, tapi dia bahkan tidak memperhatikanku.